Bab 626 10.000 Puncak Suci Kuno. Puncak spiritual ini adalah pintu masuk ke Sekte Gunung Emas. Li Tua berdiri di depan Zhao Feng dan memperkenalkan. Saat dia mengatakan itu, alam dewa kekosongan setengah langkah dari Sekte Gunung Emas memiliki tanda-tanda kebanggaan samar di wajah mereka. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai apa yang terjadi di Tanah Suci. Ada total 3 puncak spiritual utama dan 33 puncak spiritual yang lebih rendah. Siapapun yang bisa mendapatkan puncak spiritual yang lebih rendah akan dianggap sebagai sekte elit bintang 2. Petik 2. Li Tua melanjutkan. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng melihat 33 puncak spiritual yang lebih rendah di sekitar perbatasan luar Tanah Suci. Masing-masing seperti air mancur yang memancarkan surga bumi Yuan Qi yang terus-menerus dan padat. Masing-masing tertutup kabut, dan meskipun pemandangan di dalamnya tidak jelas, itu tetap indah. Setiap puncak spiritual yang lebih rendah dapat memuat sekte bintang 2 puncak, dan lingkungan di sini jauh lebih baik daripada ngarai misterius di reruntuhan Sein Ungu. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Ini hanyalah puncak spiritual yang lebih rendah. Di tengah Tanah Suci adalah 3 puncak spiritual utama yang tampaknya menyentuh langit. 3 puncak spiritual utama dikelilingi oleh puncak spiritual yang lebih rendah dan tampaknya ada selaras dengan langit dan bumi. Mereka memancarkan aura kuat yang bahkan Raja Realem Dewa Void tidak berani melawan. Puncak spiritual utama lebih dari 10 kali lebih besar daripada puncak spiritual yang lebih rendah, dan hanya kekuatan bintang 3 yang berhak untuk masuk ke salah satunya. Tatapan semua orang beralih ke 3 puncak spiritual utama yang kabur. Puncak spiritual utama berada di tengah-tengah Tanah Suci. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap pemandangan surga bumi Yuan Qi yang memancar dari arah itu bahkan lebih murni dari puncak spiritual yang lebih rendah, dan itu terpancar ke segala arah. Mungkinkah semua puncak spiritual ini adalah air mancur surga bumi Yuan Qi? Jantung Zhao Feng melonjak. Menurut mata spiritual dewa, dugaan Zhao Feng benar. Puncak spiritual utama dan puncak spiritual yang lebih rendah semuanya adalah air mancur surga bumi yang melahirkan surga bumi Yuan Qi. Seluruh Tanah Suci bela diri sejati berada di pusat air mancur surga bumi di dalam lautan tak terbatas. Karena inilah laut spiritual yang mengelilingi Tanah Suci sangat kacau dan jumlah kekuatan di sini jauh lebih besar daripada zona pulau lainnya. Puncak spiritual utama itu. Petik 2. Seorang ahli dengan garis keturunan mata dari sekte tersebut menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. 3 puncak spiritual utama berada di tengah Tanah Suci, tetapi yang paling tengah tampaknya tidak memiliki kekuatan yang tinggal di sana. Puncak spiritual utama paling tengah tampaknya ditinggalkan. Air mancur langit buminya tidak sebagus 2 lainnya. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa melihatnya dengan lebih baik. Puncak spiritual utama paling tengah sepertinya tidak memiliki siapapun di sana. Itu adalah 10.000 puncak suci kuno. Tidak ada yang memilikinya. Petik 2. Tuan penguasa alam inti asal besar menghela nafas. Mereka yang pernah ke Tanah Suci sebelumnya melihat ke arah puncak spiritual utama paling tengah dengan emosi yang kompleks, tetapi mereka semua mengandung kekaguman. 10.000 Tanah Suci kuno. Hanya namanya saja tidaklah sederhana. Lusinan ribu tahun yang lalu, ada sekte super yang akan mencapai peringkat bintang 4 di puncak suci kuno 10.000. Wajah Li Tua dipenuhi dengan rasa hormat. Sekte super bintang 4? Hati semua orang bergetar. Saya tidak berpikir bahwa 10.000 puncak suci kuno adalah kehancuran dari sekte bintang hampir 4. Mata spiritual Dewa Zhao Feng diblokir oleh semacam kekuatan dari puncak. Tidak biasa bahwa tidak ada kekuatan yang tinggal di sana. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai seluruh Tanah Suci, lalu dia menarik kembali pandangannya. Tanah Suci tidak setenang dan damai seperti yang kau pikirkan. Kalian semua pemula, jangan tinggalkan lebih dari 500 mil dari sini. Petik 2. Raja setengah langkah bertangan satu memperingatkan. Zhao Feng mengerti, hanya ada 33 puncak spiritual yang lebih rendah, tetapi jumlah sekte bintang 2 di zona kepulauan bela diri sejati saja melebihi 100. Selain puncak spiritual, ada petak besar hutan, danau, gurun, dan area lainnya. Tentu saja, ada poin penting lainnya. Jangan pernah menyinggung siapapun dari klan suci sejati mistik atau klan suci 1000 kegelapan. Old Li menambahkan, ketika mereka mulai berbicara tentang 2 klan bintang 3, ketiga alam Dewa Void setengah langkah memiliki ekspresi serius dan ketakutan di mata mereka.
Klan Bintang 3, Klan Suci Sejati Mistik dan Klan Suci 1000 Kegelapan. Semua pemula di sini ingat itu. Perbedaan antara setiap bintang sangat besar. Bahkan perbedaan setengah bintang mewakili perbedaan kekuatan yang sangat besar. Suara tanpa emosi terdengar di dalam jiwanya. Detik berikutnya, kekuatan Void God Realm turun dari langit dan membekukan kesadaran semua orang. Zhao Feng mengangkat kepalanya dan melihat sosok raja berjubah biru di langit. Zhao Feng segera membungkuk. Pakar normal semua akan merasa senang atau takut ketika seorang raja memanggil nama mereka. Raja berbaju biru menatapnya sebelum berbicara, "Ikutlah denganku." Begitu dia mengatakan itu, kekuatan yang luar biasa mengangkat Zhao Feng ke langit. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Jantung Zhao Feng melonjak. Seberapa kuat Realm Void God? Penguasa normal bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir tentang melawan. Sosok raja berjubah biru bersinar sekali lagi. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah dibawa ke taman. Raja berjubah biru berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tetapi dia tidak segera berbicara. Saat Zhao Feng bingung, Li Tua terbang di udara dan menyapa Grand Elder dengan gelisah. Zhao Feng menemukan bahwa tekanan dalam dimensi tanah suci sangat kuat, sehingga kecepatan alam dewa kekosongan setengah langkah sangat dibatasi. Alam roh sejati normal mungkin bahkan tidak bisa terbang ke sini. Kalian berdua perlu memberi saya penjelasan. Raja berjubah biru berbicara kepada keduanya dengan punggung menghadap mereka. Zhao Feng melirik ke arah Li Tua, dan wajah Li yang terakhir dipenuhi dengan kepahitan. Jika bukan karena pengejaran kematian, situasinya tidak akan menjadi begitu rumit. Zhao Feng telah memperoleh token tamu Sekte Gunung Emas melalui penguasa Istana Segel Abadi dan memasuki Tanah Suci Bela Diri Sejati. Ini saja merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Jika bukan karena pengejaran kematian, Li Tua bisa menanganinya dengan baik karena dia adalah alam dewa Void setengah langkah. Void God Realms tinggal di langit dan tidak punya waktu untuk repot dengan situasi sekecil itu. Grand Elder, ini semua dimulai dengan penguasa Istana Segel Abadi. Li Tua tidak berani menyembunyikan apapun. Dia tidak berani berbohong karena niat Void God telah mengunci dirinya. Saat menyebut penguasa Istana Segel Abadi, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa bersalah. Penguasa Istana Segel Abadi mengambil risiko besar untuk membantunya. Mereka segera memberitahu raja tentang bagaimana Zhao Feng bisa memasuki Tanah Suci. Saya tidak tertarik dengan semua itu. Anda hanya perlu memastikan apakah satu hal itu benar atau salah. Petik 2. Raja berjubah biru berbalik dan matanya tertuju pada Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng bisa melihat sosoknya dengan jelas. Dia adalah seorang pria terpelajar dengan aura yang luar biasa. Apakah Anda benar-benar berhubungan dengan Duan Muking? Mata raja berjubah biru berbinar. Nenek moyang junior ini mengenalnya. Zhao Feng menjelaskan. Dia memberitahu raja versi yang sama dengan yang dia ceritakan kepada penguasa Istana Segel Abadi. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Raja berjubah biru tidak curiga. Dia tidak percaya bahwa seseorang akan menanggung begitu banyak risiko untuk memasuki Tanah Suci jika mereka adalah orang luar. Tentu saja, dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Zhao Feng ingin memasuki Tanah Suci hanya untuk melarikan diri dari pengejaran kematian. Pergi dan selesaikan Zhao Feng. Aku akan mencoba menghubungi Kaisar Duanmu. Petik 2. Raja berbaju biru melambaikan tangannya. Zhao Feng dan Old Li bertindak seolah-olah mereka telah diampuni dan segera meninggalkan taman. Saat ini, masalah utamanya adalah mengkonfirmasi situasi tentang Duan Muking. Satu-satunya masalah adalah jika Duan Muking ini entah bagaimana bukanlah yang dibicarakan oleh senior Purple Saint. Emosi Zhao Feng tidak bisa tenang. Tidak lama kemudian keduanya meninggalkan taman. Sua. Beberapa sosok bersinar muncul di taman. Mereka semua berbeda jenis kelamin, usia, dan penampilan. Aura garis keturunan tidak biasa. Meskipun bukan dari 10.000 ras kuno, itu sangat dekat dengannya. Petik 2. Suara tua terdengar. HMPH, bahkan jika dia memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, akan sulit baginya untuk berakhir di Sekte Gunung Emas. Tugas terpenting kita saat ini adalah memastikan hubungannya dengan Duan Muking. Petik 2. Meskipun sekte kami juga memiliki kaisar, setiap kekuatan di bawah 3 bintang waspada terhadap kaisar kematian. Beberapa raja mulai berdiskusi. Hehe, tidak masalah. Kami tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Petik 2.
Raja berjubah biru tersenyum tipis. Jika Zhao Feng ini memang memiliki hubungan dengan Duan Muking, maka kita akan membantunya dan mendapatkan koneksi dengan klan suci sejati mistik, yang akan membantu mengkonsolidasikan posisi kita di Tanah Suci. Jika dia tidak berhubungan dengan Duan Muking, maka kami akan memberikannya kepada bawahan Kaisar Kematian dan membuatnya berhutang budi kepada kami. Petik 2. Mendengar itu, semua lampu yang bersinar setuju. Tapi, Duan Muking selalu dalam pengasingan, dan sangat sulit bahkan bagi raja untuk melihatnya. Suara seorang wanita terdengar. Tidak perlu khawatir, Demigod Forgotten Garden yang dibuka setiap 500 tahun akan segera dimulai. Tidak peduli seberapa sibuk Duan Muking, dia pasti sudah mendengar ini. Petik 2. Kata suara tua itu, Demigod Forgotten Garden, ZZ, sudahkah kita mengkonfirmasi pilihan kita? Ini adalah keberuntungan besar sekali setiap 500 tahun. Petik 2. Kembali ke puncak spiritual yang lebih rendah, Zhao Feng ditempatkan di ruang tamu. Dia memiliki status sebagai tamu saat dia tinggal di puncak spiritual Sekte Gunung Emas. Duan Muking, kuharap orang yang dikatakan senior ungu Sein tidak akan memiliki masalah. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Ia merasa bahwa Duan Muking adalah seseorang yang dapat mempengaruhi takdirnya, sama seperti tuannya, Tuan Guanjun. Tanpa Lord Guanjun, Zhao Feng tidak akan pernah memasuki dunia kultivasi. Token ungu bersinar muncul di tangannya. Bab 627 Demigod Forgotten Garden. Di dalam puncak spiritual Sekte Gunung Emas, Zhao Feng mengeluarkan token suci ungu di ruang tamu. Sekarang setelah aku tiba di Tanah Suci Bela Diri Sejati, tugas terpenting saat ini adalah menghubungi Duan Muking. Zhao Feng memasukkan sense spiritualnya ke dalam Purple Saint Token. Dia mencoba mengirim informasi melalui Purple Saint Token ke Purple Saint Ruins yang sangat jauh. Jika dia entah bagaimana bisa menghubungi roh parsial suci ungu, dia mungkin bisa melihat Duan Muking dengan cepat. Meskipun Sekte Gunung Emas memiliki metode untuk menghubungi Duan Muking, Zhao Feng tidak akan menaruh semua harapan dan nasibnya pada orang lain. Namun, tidak ada respon bahkan setelah sekian lama. Mungkin reruntuhan suci ungu terlalu jauh, atau mungkin tanah suci spiritual adalah dimensi terpisah yang menyulitkan informasi untuk keluar. Setengah hari kemudian, Zhao Feng mencoba lagi beberapa kali, tetapi itu seperti menenggelamkan batu ke laut. Zhao Feng menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terkejut bahwa berita itu tidak bisa menyebar. Setelah mencoba dan berakhir dengan kegagalan, Zhao Feng diam-diam menyimpan token suci ungu. Pada saat yang sama, di ruangan yang bersih dan elegan di puncak spiritual utama di tengah tanah suci. Aura itu barusan. Ada sosok buram laki-laki dengan rambut seputih salju dikelilingi cahaya. Cahaya di sekelilingnya mulai memudar, dan kenangan muncul di wajah laki-laki itu saat dia bergumam dengan nada rendah, apakah hanya aku? Segera setelah itu, sens ilahi kuno menyebar ke seluruh tanah suci bela diri sejati, dan bahkan pergi keluar tanah suci. Pada saat itu, hati setiap ahli di tanah suci bergetar. Bahkan Void God Realm Kings merasa tidak nyaman. Divine Sense milik siapa ini? Tidak banyak kaisar di tanah suci dengan sens ilahi yang begitu kuat. Sens ilahi kuno membuat eselon atas tanah suci berdiskusi. Hanya sejumlah kecil kaisar yang tahu siapa yang memiliki indera ilahi, dan mereka tergerak olehnya. Divine Sense yang kuat memindai seluruh tanah suci dan berhenti di sekitar 5 atau 6 puncak spiritual yang lebih rendah untuk sesaat. Di puncak spiritual Sekte Gunung Emas yang lebih rendah, hati beberapa raja dan alam dewa kekosongan setengah langkah merasa tidak nyaman, termasuk raja dengan warna biru. Rasa ilahi seorang kaisar benar-benar berhenti di sekitar puncaknya sejenak. Pada titik ini, Zhao Feng meninggalkan kamarnya dan berjalan-jalan melihat lingkungan tanah suci. Teman kecil Zhao, Li Tua dengan hormat tetap di sisinya, dan Zhao Feng tidak bisa menahan perasaan aneh. The Golden Mountain Sekte mengirim setengah langkah Void God Realm untuk tinggal di sisi Small Origin Core Realm yang sangat sedikit. Teman kecil, ini perintah dari atasan. Li Tua agak pahit. Sebelum mereka berhasil mempelajari kebenaran penuh, Zhao Feng tidak meninggalkan puncak spiritual yang lebih rendah dari Sekte Gunung Emas. Pada akhirnya, Sekte Gunung Emas masih waspada terhadap Zhao Feng. Zhao Feng tidak memasukkannya ke dalam hati. Memiliki raja setengah langkah di sampingnya berarti segalanya akan jauh lebih lancar kemanapun dia pergi. Li Tua membawa Zhao Feng ke seluruh Sekte Gunung Emas dan memperkenalkan semua pemandangan di dalamnya.
Itu Penatua Li, petik 2. Dan Zhao Feng. Dua suara datang dari gedung di depan. Zhao Feng menoleh dan melihat beberapa pria dan wanita muda di dekat gedung. Mereka tidak terlalu tua, jadi mereka tampaknya berasal dari generasi muda Sekte Gunung Emas. Dua yang berbicara adalah seorang wanita cantik berkulit putih dan seorang pria kurus. Zhao Feng tahu keduanya, dia berdebat dengan mereka di Istana Spiritual Lautan Void. Melihat Zhao Feng di sini, keduanya sangat gembira. Salam, tetua. Para murid semua membungkuk ke arah Litua. Ini teman kecil Zhao, tamu dari Golden Mountain Sect. Yin Yuan, Anda dan para jenius lainnya dari generasi yang sama dapat berinteraksi satu sama lain. Petik 2. Litua tersenyum dan berkata, dia dengan sengaja memanggil seorang pemuda jangkung yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun, dan auranya menonjol di antara yang lainnya. Alam inti asal hebat. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat kembali pemuda bernama Yin Yuan. Jika dia benar, ini adalah kakak bela diri senior Yin yang cantik berkulit putih dan pria kurus yang dibicarakan saat itu. Dia adalah jenius nomor 1 dari Gunung Emas Sekte. Tenang, tetua, aku akan menjaga tamunya dengan baik. Petik 2. Yin Yuan sangat menghormati Penatua Li. Dengan bantuan Penatua Li, Zhao Feng, Yin Yuan, dan beberapa orang jenius lainnya dari Sekte Gunung Emas memperkenalkan diri mereka. Kebanyakan dari mereka adalah murid pribadi atau inti dari Sekte Gunung Emas. Di antara mereka, gadis cantik berbaju putih dan laki-laki kurus baru saja memasuki tanah suci, jadi status mereka lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, keduanya bertindak lebih hangat terhadap Zhao Feng. Hehe, kalian anak muda harus berinteraksi satu sama lain. Orang tua ini akan pergi sebentar. Petik 2. Elder Li tersenyum dan pergi. Sebelum dia pergi, Penatua Li memberi peringatan kepada Yin Yuan melalui indera ilahinya. Tetua, berarti aku tidak menyinggung Zhao Feng ini dan yang terbaik bagiku adalah memiliki hubungan yang baik dengannya? Yin Yuan tidak bisa membantu tetapi memeriksa Zhao Feng dengan cermat. Menjadi satu-satunya murid yang telah mencapai alam inti asal besar di Sekte Gunung Emas, penglihatan dan pengetahuan Yin Yuan jauh lebih baik daripada yang lain. Jika bukan karena peringatan Elder Li, dia tidak akan terlalu memperhatikan Zhao Feng. Namun, setelah memeriksa Zhao Feng dengan cermat, Yin Yuan menjadi bingung. Di matanya, Zhao Feng memang seorang jenius. Aura dari garis keturunan dan budidayanya melampaui yang lain di tingkat menengah Small Origin Core Realm. Tetapi bahkan kemudian, mengapa dia perlu dengan sengaja menyedot Zhao Feng? Dia, Yin Yuan, adalah salah satu keajaiban terbaik bahkan di Tanah Suci. Kekuatan Zhao Feng itu luar biasa. Kami berdebat dengannya sebelum kami memasuki Tanah Suci, dan kami sama sekali tidak dekat dengannya. Petik 2. Laki-laki kurus dalam kelompok itu menghela nafas. Selain senior martial brother Yin, kami belum pernah melihat jenius seperti itu sebelumnya. Kecantikan dalam balutan putih dipuji dari lubuk hatinya. Zhao Feng telah mengalahkan keduanya secara instan, dan pada saat itu, kultivasi Zhao Feng sama dengan milik mereka, hanya alam inti asal kecil tahap awal. Pujian dari keduanya datang dari lubuk hati mereka, tetapi orang-orang di sekitar yang mendengar mereka merasa agak tidak bahagia. HMPH, bagaimana anak nakal ini bisa dibandingkan dengan senior martial brother Yin? Ada beberapa jenius super dari Golden Mountain Sekte yang telah mencapai tahap akhir dan puncak dari alam inti asal kecil. Jenius super ini tertawa dingin di dalam hati mereka. Mendengar mereka, senior martial brother Yin Yuan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Melihat tidak ada yang benar-benar mempercayai mereka, ekspresi gadis cantik berbaju putih dan pria kurus mulai goyah. Zhao Feng, Yin Yuan, dan beberapa orang jenius lainnya kemudian mulai berbicara putih, mereka menyesap teh. Sepertinya saudara Yin baru saja menerobos ke alam inti asal agung belum lama ini. Zhao Feng berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Yin sedikit terkejut. Zhao Feng baru saja tiba di Gunung Emas Sekte, bagaimana dia tahu dia baru saja menerobos ke alam inti asal besar? Orang harus tahu bahwa, setelah setengah bulan, dia telah mengkonsolidasikan fondasinya, dan auranya tersembunyi. Sulit bagi mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah untuk mendeteksi kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Semua orang tahu bahwa Brother Yin menerobos ke Great Origin Core Realm 2 bulan lalu. Seorang laki-laki berambut coklat Small Origin Core Realm tahap akhir berkata dengan samar. Laki-laki berambut coklat tidak senang dengan bagaimana para tetua dan murid kepala memperlakukan Zhao Feng,
yang hanya sedikit dari realem inti asal kecil tahap menengah. Dia mengabaikan beberapa detail. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng datang ke Sekte Gunung Emas dan bahkan melihat Saudara Yin, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang situasi yang terakhir? Saudara Yin, bagaimanapun, memperhatikan. Jika Zhao Feng dapat melihat bahwa dia telah menembus alam inti asal besar belum lama ini hanya dengan melihatnya, maka Zhao Feng jelas tidak sederhana. Di kapal skala naga emas, kekuatan Zhao Feng sebanding dengan alam dewa kekosongan setengah langkah, dan dia mampu mundur tanpa cedera. Warna muncul di keindahan di mata putih saat dia mulai berbicara tentang apa yang terjadi di kapal skala naga emas. Pada kenyataannya, tidak satupun dari mereka benar-benar mengerti apa yang terjadi di kapal skala naga emas. Mereka pikir alasan mereka menang adalah karena 3,5 langkah alam dewa kekosongan, dan yang dilakukan Zhao Feng hanyalah mengulur waktu. Bagaimanapun, sisi lain terdiri dari 3 raja setengah langkah. Hahaha, sebuah alam inti asal kecil bertarung dengan raja setengah langkah? Tidak peduli bagaimana saya mendengarnya, sepertinya itu hanya sebuah cerita. Petik 2. Laki-laki berambut coklat itu tertawa terbahak-bahak. Memang, sebuah alam inti asal kecil yang melawan raja setengah langkah hanya muncul dalam cerita atau legenda, bahkan jika mereka hanya berhasil bertarung selama beberapa napas. Bahkan senior martial brother Yin tidak bisa menahan senyum. Semua yang dikatakan kedua orang ini terlalu dibesar-besarkan. Mungkin gadis cantik berbaju putih hanya ingin melebih-lebihkan Zhao Feng untuk menaikkan statusnya. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda tidak mempercayai saya, tanyakan Elderly. Petik 2. Gadis cantik berbaju putih berkata dengan marah. Dia merasa dianiaya. Semua yang dia katakan adalah kebenaran. Dia menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, dan alih-alih mempercayainya, mereka semua memiliki ejekan di wajah mereka. Jika Penatuali ada di sini, dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, tetapi Penatuali ingin memberi para junior kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain, jadi dia pergi. Kelompok itu jelas tidak akan mengganggu Elderly untuk masalah kecil seperti ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Zhao Feng bertindak seolah-olah semuanya normal, dan dia memberi pria kurus dan kecantikan dalam penampilan putih yang menghibur. Setelah berbicara sebentar, seseorang segera meminta untuk berdebat. Demigod Forgotten Garden sekali setiap 500 tahun akan segera dibuka. Bahkan Golden Mountain Sect hanya memiliki 5 slot yang tersedia. Rupanya, persaingan untuk Demigod Forgotten Garden sangat sengit. Petik 2. Kakak bela diri senior Yin menganggukkan kepalanya. Dia baru saja mencapai Great Origin Core Realm, dan dia ingin memamerkan keahliannya di Demigod Forgotten Garden sekali setiap 500 tahun. Tentu saja, satu hal yang tidak dimiliki Tanah Suci adalah para jenius. Ada banyak orang yang bahkan Saudara Yin waspadai. Satu orang saja tidak cukup di Demigod Forgotten Garden. Itu benar, setiap orang harus berdebat satu sama lain. Ini akan membantu kita di Demigod Forgotten Garden. Tentu saja, kami tidak bisa melupakan tamu kami. Petik 2. Tatapan laki-laki Small Origin Core Realm tahap akhir berambut coklat mendarat dengan main-main di Zhao Feng. Karena omong kosong yang diucapkan oleh kecantikan berbaju putih dan pria kurus sebelumnya, banyak murid Sekte Gunung Emas ingin menghadapinya. Demigod Forgotten Garden, Zhao Feng menunjukkan ketertarikan dan tidak memasukkan niat pertempuran mereka ke dalam hati. Dewa mengacu pada alam ilahi surgawi, tingkat kultivasi tertinggi di semesta penggemar. Demigod mengacu pada puncak alam cahaya mistik, seseorang yang setengah langkah ke dalam domain dewa. Bahkan Dewa Suci Malam Ungu di puncaknya tidak memiliki hak untuk disebut demigod. Bab 628 Shock. Yin Yuan menjawab semua yang diminta Zhao Feng. The Demigod Forgotten Garden adalah taman rahasia yang ditinggalkan oleh seorang ahli dari sekte yang akan mencapai bintang 40-an ribu tahun yang lalu. Rupanya, ahli itu hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa tetapi meninggal karena kesengsaraan dewa. Petik 2. Kekaguman muncul dalam suara Yin Yuan. Kekuatan bintang 4 dan alam ilahi surgawi sangat jauh bahkan untuk anak-anak surga. Ini hanya muncul di legenda. Di seluruh Samudra Chang, bahkan tidak ada bayangan kekuatan bintang 4, dan alam surgawi bahkan lebih jauh. Sekte Super Bintang 4, mungkinkah? Tatapan Zhao Feng beralih ke puncak spiritual utama yang sunyi di tengah Tanah Suci, 10.000 puncak suci kuno. Suara Yin Yuan berisi pujian, taman yang terlupakan demigod berada di atas puncak suci kuno 10.000.
Puncak suci kuno 10.000 juga memiliki banyak warisan dan dimensi rahasia lainnya. Beberapa bahkan bertahan sejak zaman kuno dan zaman dahulu. Petik 2. Tatapan semua orang beralih ke 10.000 puncak suci kuno dengan harapan dan rasa hormat. Zhao Feng akhirnya mengerti mengapa 10.000 puncak suci kuno disebut itu. Tanah suci bela diri sejati telah ada untuk waktu yang sangat lama, dan itu berisi banyak kekuatan bintang 2 dan 3. Ada alam dewa kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan ada dewa suci alam cahaya mistik. Namun, tidak semua ahli dapat menemukan pewaris yang cocok sebelum kematian mereka. Para ahli ini meninggalkan kekayaan atau warisan mereka di 10.000 puncak suci kuno, menunggu orang yang cocok. Mereka yang mampu meninggalkan warisan setidaknya semuanya di alam dewa kekosongan. Bahkan warisan-warisan surga tertua meninggalkan warisan cabang tingkat tinggi di sini. Petik 2. Semua orang penuh rasa hormat ketika mereka berbicara tentang 10.000 puncak suci kuno. Hati Zhao Feng juga menjadi penuh hormat. Dia tidak berpikir bahwa 10.000 puncak suci kuno memiliki arti seperti itu di baliknya. Itu telah menyaksikan keajaiban demi keajaiban, ahli demi ahli, era demi era, dan itu melanjutkan legenda mereka. The Demigod Forgotten Garden adalah salah satu alam paling rahasia di dalam 10.000 Ancient Secret Peak, dan itu berisi kekayaan dan warisan dari seorang demigod. Yin Yuan menghela nafas. Warisan yang terlupakan demigod hanya dibuka sekali setiap 500 tahun, dan seluruh gunung emas sekte hanya memiliki 5 tempat terbuka, salah satunya diambil oleh Yin Yuan. Topik tentang Demigod Forgotten Garden segera selesai, dan murid inti dari Golden Mountain Sekte mulai berdebat di bidang seni bela diri. Dua murid segera mulai berkelahi, dan Zhao Feng memperhatikan dengan penuh minat. Meskipun bidang seni bela diri hanya memiliki radius 100 yard, ada susunan khusus yang membuat bagian dalamnya meluas hingga 10 mil. Selanjutnya, tekanan di dalam tanah suci sangat kuat, serangan alam roh sejati yang normal hanya bisa mencakup puluhan yard saja. Sederhananya, semua kekuatan dibatasi di sini. Dari dua murid Golden Mountain Sekte, satu berada di Small Origin Core Realm tahap menengah, dan yang lainnya berada di tahap akhir. Small Origin Core Realm tahap akhir adalah pemuda berambut coklat dari sebelumnya. Langit Chaos membuka telapak tangan. Meskipun serangan pemuda berambut coklat itu lambat, itu stabil, dan itu menciptakan campuran 5 warna saat menerobos semua yang dilaluinya. Maksud dalam serangan itu bahkan membuat mata Zhao Feng berbinar. Seperti yang diharapkan dari sekte dari Tanah Suci. Teknik pertempuran dan garis keturunannya memungkinkan dia untuk dengan mudah mengalahkan beberapa orang lain pada kultivasi yang sama di dunia luar. Zhao Feng diam-diam menganggukkan kepalanya. Tidak akan mudah untuk mengalahkan pemuda berambut coklat ini jika dia tidak mencapai alam inti asal. Bahkan ketua divisi kerangka tidak akan memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk menang melawan pemuda berambut coklat. Cahaya 5 warna dalam bentuk gunung mengirim murid inti lainnya terbang. Brother One, niat Chaos Sky Opening Palm Anda hampir berada di Great Origin Core Realm. Yang ini mengaku kalah. Petik 2. Wajah murid yang kalah dipenuhi dengan kepahitan. Budidaya, garis keturunan, dan teknik pemuda berambut coklat adalah yang terbaik di antara Small Origin Core Realm. Setelah menang, pemuda berambut coklat itu melirik ke arah Zhao Feng sambil tersenyum, yang ini tidak berbakat dan hanya berada di peringkat 20 teratas dari Golden Mountain Sect. Saya ingin meminta petunjuk dari saudara Zhao. Petik 2. Nadanya sangat rendah hati. 20 teratas. Beberapa murid inti mengungkapkan ekspresi aneh. Hehe, Brother One terlalu rendah hati. Bocah itu sangat dibesar-besarkan sebelumnya. Dia pasti bisa mengalahkan murid yang hanya ada di 20 besar kan? Petik 2. Banyak murid sedang menunggu untuk menonton pertunjukan. Hanya kecantikan berbaju putih dan laki-laki kurus yang tegang dan gelisah. Bagaimanapun, mereka memuji kekuatan Zhao Feng jauh lebih awal. Zhao Feng, kamu harus mengalahkannya. Kecantikan berbaju putih mengepalkan tinjunya dengan harapan. Dia mengagumi Zhao Feng dari lubuk hatinya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa pemuda berambut coklat itu benar-benar akan berada di peringkat 5 besar Sekte Gunung Emas dengan kekuatannya. Saudara Wan terlalu rendah hati. Kekuatanmu seharusnya cukup untuk masuk dalam 5 besar dari Sekte Gunung Emas. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis. Mendengar itu, hati pemuda berambut coklat itu bergetar pelan. Jelas sekali bahwa mata Zhao Feng sangat tajam. Ambil telapak tanganku.
Pemuda berambut coklat itu tidak berpikir terlalu banyak sebelum segera mengirimkan gunung 5 warna untuk menghancurkannya. Tubuh Zhao Feng mulai menjadi berat saat menghadapi maksud serangan itu. Sangat jarang bagi orang-orang dari dunia luar di bawah alam inti asal besar untuk memberinya perasaan seperti itu. Petir angin penghancur ungu. Zhao Feng berdiri tak bergerak dan mengusap tangannya dengan santai, mengirimkan gelombang wind lightning berwarna ungu ke arah telapak tangan pemuda berambut coklat itu. The Chaos Sky Opening Palm langsung hancur di depan Purple Destruction Wind Lightning. Selanjutnya, sisa aura Destruction yang sedikit ungu mengikuti dan memaksa pemuda berambut coklat itu mundur. My Chaos Sky Opening Palm sebenarnya. Pemuda berambut coklat menunjukkan keterkejutan saat dia mundur. Zhao Feng bahkan tidak menggunakan keterampilan yang sebenarnya. Hanya Yuan sejatinya saja yang memiliki aura kehancuran. Palem pembukaan Gunung Chaos, langit ke-9. Pemuda berambut coklat itu meraung saat dia mengedarkan Yuan sejati ke puncaknya dan mengirimkan gelombang demi gelombang cahaya 5 warna dalam bentuk 9 gunung. Serangan ini cukup untuk menantang orang-orang di Great Origin Core Realm. Zhao Feng tertawa ringan dan meninju. Tinju ungu melakukan perjalanan melalui langit seperti naga dan langsung menghancurkan pemuda berambut coklat Chaos Mountain Opening Palm Nin Sky dengan sederhana dan brutal. Retak, retak, ledakan. Pemuda berambut coklat itu mengerang kesakitan saat petir ungu menyapu dirinya. Sangat kuat, ekspresi para jenius lainnya berubah secara dramatis. Sosok pemuda merokok berambut coklat itu terlempar keluar dari bidang bela diri. Terima kasih. Zhao Feng telah mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik atau pemuda berambut coklat itu akan berubah menjadi debu sekarang. Apa maksud Wind Lightning yang mengejutkan? Kekuatan Yuan sejatinya sangat dekat dengan alam inti asal besar. Petik 2. Bahkan senior martial brother Yin Yuan memiliki ekspresi serius. Kemenangan mudah Zhao Feng membuat murid-murid Sekte Gunung Emas mengganti kesenangan mereka dengan kewaspadaan dan ketakutan. HMPH, sudah kubilang, kekuatan Zhao Feng sebanding dengan puncak jenius dari Tanah Suci. Petik 2. Gadis cantik berbaju putih dan pria kurus merasa jauh lebih baik. Biarkan aku bertarung. Seorang pemuda dengan alis tebal melompat keluar dari kerumunan. Kultivasinya hampir mencapai puncak Small Origin Core Realm. Peringkatnya di Golden Mountain Sekte bahkan lebih tinggi dari pemuda berambut coklat. Namun, dia hanya berhasil bertahan satu gerakan juga. Tinju Draconic Wind Lightning ungu yang kacau segera menembus serangan pemuda alis tebal itu. Tubuh pemuda dengan alis tebal dikirim terbang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari pemuda berambut coklat. Semua jenius menarik napas dingin, dan bahkan wajah Brother Yin berubah. Murid inti terkuat kedua dari Sekte Gunung Emas, dengan budidaya di puncak alam inti asal kecil, naik. Zhao Feng menggunakan gerakan yang sama dan mengirim lawan terbang sekali lagi. Serangannya telah mencapai tingkat Great Origin Core Realm. Siapapun di bawah alam inti asal besar tidak memiliki peluang melawan dia sama sekali. Saat Zhao Feng mengalahkan murid inti terkuat kedua, beberapa indera ilahi yang kuat melakukan perjalanan di udara. Zhao Feng ini tidak sederhana, kata Raja Alam Dewa Void. Dari kelihatannya, dia bahkan bisa bertarung dengan murid kepala. Pada saat ini, beberapa raja dari Gunung Emas Sekte sedang menonton pertarungan di bawah. Bahkan Li Tua bersembunyi di dekatnya. Bagaimana mereka bisa tahu seberapa kuat Zhao Feng sebenarnya? Li Tua mulai mengingat apa yang terjadi di kapal skala naga emas. Zhao Feng memainkan peran penting dalam pertarungan melawan 3 pengawal maut. Tepat pada saat ini, kepala murid Yin dan Zhao Feng mulai bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua kekuatan yang telah mencapai tingkat Great Origin Core Realm mulai bentrok. Zhao Feng tidak sesantai sebelumnya. Dia mulai bergerak di sekitar bidang seni bela diri. Bagaimanapun, dia adalah murid utama dari sekte besar. Zhao Feng mengedarkan Yuan sejati dan bahkan sebagian dari kekuatan garis keturunannya untuk melawan Yin Yuan. Meskipun Yin Yuan baru saja menerobos ke Great Origin Core Realm belum lama ini, kekuatan sejatinya sebanding dengan Great Origin Core Realm tingkat menengah atau lebih tinggi di dunia luar. Senior Martial Brother Yin, jangan kalah dari bocah itu. Para murid yang menonton mulai berkeringat dingin. Jika saudara Yin Yuan kalah, maka Sekte Gunung Emas akan kehilangan banyak wajah. Setelah 100 langkah, Zhao Feng tiba-tiba mundur dari pertarungan dan mengepalkan tinjunya sambil tersenyum, sepertinya pertarungan ini akan berakhir seri. Saudara Yin tidak mengatakan apapun. Dia menghela napas sebelum menatap Zhao Feng dalam-dalam.
Naluri memberitahunya bahwa Zhao Feng masih menyimpan kekuatannya. Di udara, beberapa Raja Realem Dewa Kekosongan terdiam beberapa saat. Jika Zhao Feng ini habis-habisan, Yin Yuan mungkin tidak akan bertahan selama 10 langkah. 10. Saya akan mengatakan 3. Petik 2. The Void God Realm Kings telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan oleh para murid Sekte Gunung Emas, terutama Saudara Yin, jika mereka tahu apa yang dibicarakan oleh alam Dewa Kekosongan ini? HMPH, sudah kubilang semuanya. Kekuatan Zhao Feng sebanding dengan Brother Yin. Petik 2. Gadis cantik berbaju putih berkata dengan bangga. Dalam pertempuran barusan, Zhao Feng mengejutkan Sekte Gunung Emas. Beberapa niat Void God Realm berjalan di udara. Jika bocah itu bergabung dengan Sekte Gunung Emas dan memasuki Demigod Forgotten Garden, dia akan menjadi kuda hitam. Itu mungkin tidak realistis. Oh iya, Duan Muking keluar dari pengasingan. Apakah ada kabar dari dia? Bab 629 Proyeksi Kaisar. Tepat saat alam Dewa Void berinteraksi satu sama lain, suara terbang datang dari luar Golden Mountain Sect. Siapa di sana? Bunuh siapapun yang berani memasuki Sekte Gunung Emas. Beberapa ahli patroli meraung. Namun, orang-orang yang terbang tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka peduli. HMPH, Sekte Bintang 2 yang sangat sedikit tidak takut angin akan memotong lidah mereka? Salah satu orang yang terbang adalah laki-laki yang dikelilingi oleh cahaya gelap, dan dia memancarkan aura jahat. Seorang Raja Dao Iblis. Di depan kekuatan iblis ini, para regulator dan patroli di sekitar Sekte Gunung Emas merasa seolah-olah pikiran mereka dibatasi, dan mereka merasa tiba-tiba sulit untuk bernapas. Seorang laki-laki bersisik hitam mulai muncul dari dalam cahaya hitam. Pria itu memiliki sisik hitam di sekujur tubuhnya, dan dia terlihat sangat jelek tapi juga sangat galak. Penatua dari klan suci 1000 kegelapan, Tuan Li. Ekspresi Li Tua berubah secara dramatis ketika matanya tertuju pada Raja Realem Dewa Void yang baru tiba. Raja ini tidak hanya terkenal, dia juga berasal dari klan Bintang 3, klan suci 1000 kegelapan. Kalian semua, mundur. Dengan kilatan biru, sosok Raja berjubah biru muncul, dan semua patroli Gunung Emas dengan cepat mundur. Hanya Raja yang bisa melawan Raja, belum lagi pendatang baru itu adalah penatua dari klan suci 1000 kegelapan. Hehe, bolehkah saya bertanya mengapa Elder Tu datang? Elder berjubah biru itu penuh dengan senyuman. Dia tidak berani melakukan tindakan apapun. Di Tanah Suci, kekuatan Bintang 3 adalah kekuatan super yang tak tertandingi, dan banyak Sekte Bintang 2 berada di bawah kekuatan Bintang 3. Mungkin gabungan 10 Sekte Bintang 2 dapat melakukan sedikit pertarungan melawan kekuatan Bintang 3. Pada saat ini, pemandangan di udara juga mengejutkan Zhao Feng. Kekuatan Raja Dao Iblis menempatkan seluruh gunung emas dalam suasana tegang, dan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Ada beberapa sosok familiar di sebelah Tuan Li. Pengawal kematian. Hati Zhao Feng melonjak, dan wajahnya kehilangan warna. Ada total 4 pengawal kematian, serta pemuda yang hangat dan seorang gadis kecil bermata putih. Apakah Sekte Gunung Emas menyembunyikan pencuri bernama Zhao Feng? Tuan Li bertanya dengan keras saat dia memindai sens ilahinya di seluruh puncak spiritual yang lebih rendah dengan senyum yang kejam. Elder berjubah biru berhenti, dan ekspresinya menjadi agak jelek. Tetua klan suci 1000 kegelapan telah datang ke Sekte Gunung Emas untuk menimbulkan masalah tanpa kewaspadaan atau ketakutan. Hehe, menurut beritaku, seorang pencuri bernama Zhao Feng bersembunyi di wilayah Sekte Gunung Emas. Tuan Li melihat ekspresi di mata Raja berjubah biru itu. Pada saat yang sama, pemuda yang hangat dan 4 pengawal kematian terbang ke udara dan menggunakan sens spiritual atau sens ilahi mereka untuk mencari-cari. Sana, temukan dia. Petik 2. Seorang penjaga kematian berseru saat matanya tertuju pada seorang jenius di dekat bidang seni bela diri. Kamu adalah Zhao Feng? Pemuda yang hangat itu mengungkapkan senyuman, seolah menyambut seorang teman lama. Keempat pengawal kematian semuanya memandang dengan sombong ke arah Zhao Feng di tengah kerumunan. Tuan Li tertawa dan memerintah. Pemuda yang hangat dan 4 pengawal kematian melompat ke arah Zhao Feng tanpa ragu-ragu. Kekuatan kuat seorang raja turun dari langit, yang membuat pemuda yang hangat dan keempat pengawal kematian membeku. Kekuatan ini datang dari Raja berjubah biru. Apa? Sekte Gunung Emas ingin menghentikan klan suci 1000 kegelapan? Petik 2.
Ekspresi Tu Wanli menjadi redup. Zhao Feng ini adalah tamu dari Golden Mountain Sect. Bahkan jika klan suci 1000 kegelapan ingin membawanya, Anda perlu memberikan penjelasan. Petik 2. Ekspresi Elder berjubah biru tidak senang, tapi dia menangis dengan sedih di dalam hatinya. Ada beberapa raja lain di Sekte Gunung Emas, dan mereka tidak takut pada Tu Wanli. Satu-satunya masalah adalah bahwa Tu Wanli mungkin mewakili seluruh klan suci 1000 kegelapan. Selain itu, status Tu Wanli tidak sederhana. Gurunya adalah kaisar kuno yang memiliki status tinggi di klan suci 1000 kegelapan. Penjelasan, aku mewakili tuanku, Kaisar Setan Merah, dalam menangkap Zhao Feng. Petik 2. Tu Wanli mencibir dingin saat dia mengeluarkan token merah dan hitam. Niat kuno dari Kaisar Iblis melintas di token merah dan hitam. Saat itu, hati beberapa raja di Gunung Emas Sekte bergetar. Alam Dewa Void dibagi menjadi tahap awal, tengah, akhir, dan puncak. Hanya seseorang di tahap puncak alam Void God, seseorang yang jiwanya telah berevolusi, bisa disebut Kaisar. Kaisar berdiri di puncak alam Dewa Void. Selama jiwa mereka tidak hancur, sulit untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, umur seorang kaisar sangat panjang, mereka bisa hidup puluhan ribu tahun. Itu adalah maksud dari Kaisar Iblis Scarlet. Tidak heran Tu Wanli begitu percaya diri. Petik 2. Raja berjubah biru menarik napas dingin. Kaisar Setan Merah sangat terkenal di antara tanah suci. Bahkan kaisar yang selalu mengasingkan diri di dalam Sekte Gunung Emas bukanlah tandingannya. Raja dan kaisar adalah kekuatan tingkat terlarang dari kekuatan bintang 2 dan 3, dan kaisar yang lebih kuat dapat menghancurkan seluruh sekte bintang 2, seperti Kaisar Kematian. Ketika Tu Wanli mengeluarkan item yang mewakili Kaisar Setan Merah, para raja dari Sekte Gunung Emas tidak bisa menahan nafas simpati. Dalam situasi ini, Sekte Gunung Emas tidak dapat melakukan hal lain. Zhao Feng, mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Bahkan jika kamu bersembunyi di Tanah Suci, kita bisa menekan Sekte Bintang 2 menggunakan koneksi kita dengan kekuatan Bintang 3. Tidak ada yang bisa melindungi Anda lebih lama lagi. Petik 2. Pemuda yang hangat dan 4 pengawal maut mengungkapkan senyum kemenangan. Pada saat ini, setelah kekuatan alam Dewa Kekosongan memudar, Zhao Feng ditinggalkan sendirian. Tidak ada yang akan melindunginya. Sepertinya Kaisar Kematian masih memiliki beberapa kemampuan. Dia benar-benar dapat mempengaruhi kekuatan Bintang 3 di Tanah Suci bela diri sejati. Petik 2. Zhao Feng mencibir dengan dingin, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Pemuda yang hangat dan 4 pengawal maut merasa ada yang tidak beres. Pada titik ini, Zhao Feng tidak memiliki perlindungan atau jalan mundur. Bagaimana dia bisa begitu tenang? Token berwarna ungu bergetar sedikit di telapak tangan Zhao Feng. Senyum Zhao Feng menjadi semakin besar. Belum lama ini, token suci ungu tiba-tiba merasakan sesuatu, dan auranya tidak datang dari reruntuhan suci ungu, itu datang dari pusat Tanah Suci. Pemuda yang hangat dan 4 pengawal kematian merasa sedikit tidak nyaman, tetapi mereka masih menyerang Zhao Feng. Anda adalah bawahan Kaisar Kematian? Suara yang tenang terdengar, dan itu tampak dekat sekaligus jauh pada saat yang bersamaan. Seolah-olah ruang berbenturan dengan dirinya sendiri. Detik berikutnya, sens ilahi yang kuat melewati udara, dan kekuatan seorang kaisar menyebabkan langit dan bumi bergetar. Keempat pengawal kematian semuanya memuntahkan seteguk darah. Sosok pemuda yang hangat itu bergetar saat dia menekan darah dan jiwanya yang mendidih. Rasa ilahi itu, mungkinkah? Hati Tu Wanli bergetar saat dia berteriak. Kekuatan seorang kaisar menyebabkan langit bumi Yuan Qi mengaum. Sosok laki-laki setinggi 100 yard dengan rambut putih muncul, dan dikelilingi oleh cahaya. Sepertinya dia adalah dewa. Proyeksi Void God. Proyeksi Void God belaka sekuat ini? Hati Raja Sekte Gunung Emas bergetar. Salam, Kaisar. Tu Wanli menundukkan kepalanya di depan pria berambut putih setinggi 100 yard itu. Wajahnya benar-benar merah, dan napasnya berat. Celepuk, celepuk. Keempat pengawal maut tidak bisa menahan tekanan, dan mereka berlutut. Hanya pemuda hangat yang nyaris tidak bisa bertahan. Dia menatap proyeksi kaisar dengan gigi terkatup saat dia berbicara dengan nada gemetar. Kamu tahu tuanku? Kaisar Kematian. Saya pernah melihatnya beberapa kali. Itu membuatku iri bahwa dia memiliki murid yang luar biasa sepertimu. Petik 2. Proyeksi Void God berbicara tanpa emosi.
Pada saat ini, seluruh tanah suci bela diri sejati pecah menjadi diskusi, dan banyak indera ilahi memindai ke arah puncak spiritual yang lebih rendah dari Sekte Gunung Emas. Ini proyeksi Void God Duan Muking. Kami belum pernah melihat kekuatan Duan Muking dalam 1000 tahun terakhir. Saya tidak berpikir bahwa dia akan sekuat ini. Petik 2. Beberapa raja dan kaisar di tanah suci bela diri sejati dibangunkan oleh kekuatan proyeksi, termasuk Tuan Li, Kaisar Setan Merah. Dari tampilan proyeksi Dewa Kekosongan ini, tampaknya kekuatan Duan Muking hampir tak tertandingi di antara para kaisar. Ekspresi Scarlet Demonic Emperor sangat serius. Dia memperhatikan dengan diam-diam dan tidak melakukan apa-apa, tetapi dia juga bingung. Mengapa Duan Muking melibatkan dirinya dalam masalah ini? Tepat pada saat ini, Zhao Feng di puncak spiritual yang lebih rendah akhirnya berbicara. Salam, Duan Mu Senior. Saya datang ke sini atas kemauan Senior Ungu Sein. Petik 2. Zhao Feng mengulurkan Purple Sein Token dan membungkuk ke arah proyeksi Void God di udara. Senior Purple Sein, ahli apa itu? Indra ilahi melakukan perjalanan di seluruh puncak spiritual yang lebih rendah dari Sekte Gunung Emas. Raja dari Sekte Gunung Emas, Tuan Li, dan kaisar lainnya dengan lembut menggumamkan kata-kata ini. Orang suci ungu, mungkinkah? Hati seorang raja tua di Gunung Emas Sekte bergetar. Dewa suci malam ungu, beberapa kaisar tua di tanah suci bela diri sejati berseru. Itu pasti Dewa suci malam ungu. Tidak banyak orang di seluruh tanah suci yang bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Jika aku ingat dengan benar, Dewa suci malam ungu adalah bibi Duan Muking, dan dia berasal dari keluarga legendaris di dinasti yang jauh. Beberapa orang tua mengingat masa lalu. Di langit, sosok pria berambut putih tidak bisa menahan kenang-kenangan. Ikutlah bersamaku. Laki-laki itu mengusap tangannya. Tubuh Zhao Feng seperti selembar kertas saat dia diseret oleh gambar laki-laki dan menghilang dari puncak spiritual yang lebih rendah. Dalam sekejap mata, Zhao Feng dan proyeksi kaisar menghilang. Para ahli di dekat Sekte Gunung Emas, termasuk indera ilahi dari beberapa raja, semuanya menghela napas. Ekspresi Tuan Li terus berkedip, sementara pemuda yang hangat dan 4 pengawal kematian memiliki ekspresi jelek. Tak satu pun dari mereka akan mengira bahwa Zhao Feng memiliki koneksi dengan Kaisar Puncak Tanah Suci. Yang lebih hebat lagi, ada Dewa Suci Alam Cahaya Mistik yang jatuh di belakang punggung Zhao Feng. Bahkan jika Dewa Suci Alam Cahaya Mistik mati, efeknya pada masa depan tidak dapat diukur. Zhao Feng, sepertinya sejarahmu lebih kuat dari yang kubayangkan. Sepertinya itu layak bagi penguasa Istana Segel Abadi dan aku untuk mengirimmu ke Tanah Suci. Petik 2. Old Li menghela nafas panjang. Bab 630 Upacara Murid. Di tengah Tanah Suci, 3 puncak spiritual utama tampaknya terhubung ke surga. Yang paling tengah yang berada di reruntuhan adalah Puncak Suci Kuno 10.000. Puncak spiritual utama kiri dan kanan dipegang oleh 2 kekuatan bintang 3. Puncak spiritual utama kiri adalah wilayah Mystic True Secret Clan. Di atas puncak spiritual utama klan suci sejati mistik, di dalam ruangan yang murni, bersih, dan elegan, hati Zhao Feng melompat-lompat saat dia melihat pria berambut putih di depannya dengan hormat. Ini adalah Duan Muking. Rambut Duan Muking putih bersih, dan matanya bersinar seperti bintang. Penampilannya bisa dibilang sempurna, kulitnya putih dan sehalus marmer. Selanjutnya, kaisar ini memiliki aura yang hangat dan tenang. Setiap gerakan dan tindakannya tampak seperti angin musim semi yang lembut. Secara keseluruhan, orang ini tampaknya sempurna, namun sangat dekat dan hangat dengan orang lain. Kamu Zhao Feng, tidak perlu gugup. Ini adalah tanah suci bela diri sejati. Bahkan jika kaisar kematian sendiri datang, dia tidak bisa menyakitimu. Petik 2. Duan Muking memeriksa Zhao Feng dan tersenyum hangat. Emosi Zhao Feng mulai tenang. Sebelumnya, Duan Muking menggunakan proyeksi kaisar dan membuat pengawal kematian berlutut. Kekuatan itu mengejutkan Zhao Feng, tetapi dia mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Indra tajamnya bisa melihat ketidaksabaran bersembunyi di kedalaman mata Duan Muking. Tidak sulit untuk menebak bahwa Duan Muking benar-benar ingin tahu apa yang terjadi pada Dewa Suci Malam Ungu. Namun, Duan Muking telah dibesarkan dengan baik, dan tindakannya sangat elegan. Dia tidak terburu-buru Zhao Feng, dia malah menenangkan Zhao Feng. Tanpa Duan Muking bertanya, Zhao Feng mengeluarkan Purple Sein Token dan mulai berbicara tentang apa yang terjadi di Purple Sein Ruins, serta kunjungan pertama dan keduanya.
Dia memang berbicara sedikit tentang dirinya sendiri yang melindungi reruntuhan suci ungu, tetapi dia menekankan pentingnya bagaimana Zhao Yufei telah memilih Dewa Suci Malam Ungu sebagai pewaris, serta situasi saat ini dari reruntuhan suci ungu. Ketika Duan Muqing mendengar bahaya bahwa reruntuhan suci ungu berada, sulit baginya untuk menyembunyikan kekhawatirannya. Aku tidak mengira Bibi Malam Ungu masih menyembunyikan dunia rahasia di dunia, atau dia bisa memilih seseorang dengan garis keturunan dari 10.000 ras kuno sebagai pewaris. Duan Muqing menghela nafas. Setelah mengetahui hubungan antara Zhao Feng dan Dewa Suci Malam Ungu, pandangan Duan Muqing ke arah Zhao Feng jauh lebih hangat. Seolah-olah dia sedang melihat keturunannya. Zhao Feng, bagaimana Anda menyinggung Kaisar Kematian? Kaisar ini memiliki mata kematian, dan tak seorang pun di bawah alam cahaya mistik yakin bahwa mereka dapat mengalahkannya. Petik 2. Mata Duan Muqing menunjukkan kesungguhan. Setiap raja dan kaisar waspada terhadap Kaisar Kematian. Zhao Feng kemudian berbicara tentang dia bertemu dengan Grandmaster Yin Kong dan bagaimana dia memicu Token of Death ketika dia membunuhnya, yang membawa pengejaran kematian padanya. Namun, Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa tentang mata dewa. Mata dewa hanya meningkatkan keinginan Kaisar Kematian untuk menangkap Zhao Feng. Jadi itulah yang terjadi. Anda memicu pengejaran kematian saat melindungi reruntuhan suci ungu. Petik 2. Wajah Duan Muqing dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur. Bahkan setelah bertemu dengan Kaisar, Zhao Feng berhasil menenangkan diri dengan cepat. Ketenangan yang dia miliki bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh para jenius lainnya. Namun, Duan Muqing tidak tahu bahwa Zhao Feng memiliki mata dewa ke-9. Bagaimanapun, dia bukanlah keturunan salah satu dari 8 mata dewa agung. Meskipun dia menyadari bahwa garis keturunan Zhao Feng tidak biasa, dia tidak menghubungkannya dengan mata dewa. Kaisar Kematian hanyalah keturunan dari mata dewa, namun dia sudah sangat kuat. Mereka yang memiliki mata dewa adalah salah satu dari jenis, dan mereka sangat jauh bahkan untuk kaisar. 1 jam kemudian, Duan Muqing telah memahami segalanya, termasuk beberapa detail kecil. Zhao Feng, jika Anda ingin tinggal di Tanah Suci, Anda membutuhkan identitas terlebih dahulu. Mata Duan Muqing dipenuhi dengan kehangatan dan cinta, dan wajah Zhao Feng berubah. Jelas sekali bahwa Kaisar Duanmu akan mendapatkan identitas Zhao Feng. Ini adalah mimpi seseorang yang ingin memasuki Tanah Suci, dan bahkan bagi mereka yang memiliki kekuatan bintang 3, namun itu dapat dicapai oleh Duan Muqing hanya dalam 1 kalimat. Identitas seperti apa yang akan diberikan Duan Muqing padanya? Zhao Feng mulai menebak. Bagaimana dengan ini? Saya akan menerima Anda sebagai murid pribadi saya. Itu akan membantumu di klan suci sejati mistik. Petik 2. Duan Muqing tersenyum dan berkata, murid pribadi? Mata Zhao Feng melotot. Dia tidak mengharapkan itu sama sekali. Menjadi murid pribadi seorang kaisar akan menjadi titik balik dalam hidup yang akan sepenuhnya memengaruhi takdirnya. Apa kamu tidak mau? Duan Muqing tersenyum. Murid ini bersedia. Zhao Feng membungkuk. Dia sekarang memiliki 2 tuan sejak awal kultivasinya yang telah mengubah nasibnya. Hehe, Zhao Feng, saya menerima Anda sebagai murid saya bukan hanya karena Bibi Malam Ungu, tetapi juga karena saya percaya diri di mata saya. Petik 2. Duan Muqing tersenyum. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Bagaimana mungkin seorang kaisar seperti dia tidak melihat tubuh, garis keturunan, dan potensi Zhao Feng? Sederhananya, Zhao Feng memiliki kualifikasi untuk menjadi murid pribadinya atas kemampuannya sendiri. Jika hanya seorang jenius biasa yang memiliki hubungan dengan Dewa Suci Malam Ungu, Duan Muqing akan menerima mereka, tetapi hanya sebagai murid dalam nama. Zhao Feng, kamu bisa tinggal di sini sekarang. Saya akan mengadakan upacara murid dalam beberapa hari. Petik 2. Kata Duan Muqing. Upacara pemuridan. Zhao Feng berhenti. Upacara murid kaisar akan sangat luar biasa. Tapi sepertinya Duan Muqing tidak biasanya bertindak seperti itu. Perasaan yang diberikan Duan Muqing kepadanya adalah bahwa dia rendah hati dan damai, bukan pamer. Saya akan segera pergi ke zona Kepulauan Tianlu, dan Anda memerlukan identitas yang diketahui publik sebelum itu. Duan Muqing menjelaskan. Mendengar itu, Zhao Feng mengerti. Alasan mengapa Duan Muqing akan mengadakan upacara adalah untuk memungkinkan Zhao Feng berintegrasi ke klan suci sejati mistik lebih cepat dan memberinya perlindungan. Jika semua orang tahu bahwa Zhao Feng adalah murid Kaisar Duan Muqing, mereka akan mewaspadai dia. 3 hari kemudian, Duan Muqing mengadakan upacara murid di istananya.
Upacara murid tidak dipublikasikan, itu terbatas pada eselon atas dari setiap kekuatan, serta beberapa murid inti. Namun, jumlah raja dan kaisar yang hadir tidak sedikit. Ada penguasa berdaulat yang tak terhitung jumlahnya dan alam dewa kekosongan setengah langkah. Di panggung upacara, Zhao Feng membungkuk ke arah Duan Muking. Upacara ini mengguncang klan suci sejati mistik, dan berita menyebar ke seluruh 2 puncak spiritual utama dan 33 sekte bintang 2. Zhao Feng juga melihat para raja dari sekte Gunung Emas pada upacara tersebut. Raja berjubah biru sangat hangat terhadap Zhao Feng, seolah-olah yang terakhir adalah leluhurnya. "Selamat, teman kecil Zhao." Li Tua penuh senyum. Zhao Feng berbicara dengan Li Tua sendirian untuk sementara waktu dan menyuruhnya mengirim berita itu ke penguasa Istana Segel Abadi. Penguasa Istana Segel Abadi banyak membantu dalam mengizinkannya memasuki Tanah Suci. "Aku pasti akan melakukannya." Li Tua mengangguk. Dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Zhao Feng yang sebenarnya, dan sekarang dia akan melambung lebih tinggi dengan bimbingan Kaisar Duan Muking. Zhao Feng juga bertemu dengan beberapa murid inti lainnya dari klan suci sejati mistik pada upacara tersebut. Murid inti dari klan suci sejati mistik bintang 3 sebagian besar adalah murid kaisar. Klan suci sejati mistik memiliki setidaknya 7 atau 8 kaisar, dan Duan Muking memiliki status yang agak tinggi di antara mereka. 2 murid inti menatap Zhao Feng dengan mata melotot dan mulut terbuka. Keduanya adalah pemuda berambut pendek dan seorang pemuda tinggi kurus. "Saudara muda bela diri Jiang, ada apa? Apakah Anda tahu Zhao Feng ini?" Petik 2. Murid inti lainnya bertanya dengan heran. Pemuda berambut pendek dan pria kurus saling memandang dengan kaget. Keduanya adalah 2 yang muncul di Void Ocean Arena, Jiang Fan dan Chen Yilin. Seolah merasakan sesuatu, Zhao Feng memandang keduanya. Jiang Fan dan Chen Yilin, kedua murid Tanah Suci ini, telah memberikan kesan yang dalam kepada Zhao Feng. Ini terutama terjadi pada Jiang Fan, yang memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno dan mengungkapkan kekuatan yang menakutkan di arena. Pada saat itu, Zhao Feng hanya berada di alam inti asal setengah langkah dan mungkin bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan dari Jiang Fan. Namun, pada saat ini, yang terkejut adalah Jiang Fan dan Chen Yilin. "Ini baru 1 tahun dan budidayanya telah menyusul milikku, dan sekarang dia memiliki seorang kaisar untuk seorang master." Hati Jiang Fan bergetar. Dia tidak bisa menerima ini. Dia menghabiskan 1 tahun penuh kerja keras untuk menerobos ke tahap tengah dari alam inti asal. Dalam hal status, dia adalah murid inti dari kekuatan bintang 3 di Tanah Suci, dan sekarang Zhao Feng berada di level yang sama dengannya hanya dengan 1 upacara. Senior Martial Brothers. Zhao Feng tersenyum saat dia berjalan dan menyapa Jiang Fan dan Chen Yilin. Senyum Jiang Fan dan Chen Yilin sedikit dipaksakan saat mereka menyapa Zhao Feng sebagai balasannya. Meskipun status Zhao Feng saat ini setara dengan mereka, mereka telah meremehkan Zhao Feng 1 tahun yang lalu dan berpikir bahwa mereka tidak akan pernah berkomunikasi lagi. Karena itu, ketika Zhao Feng meminta bantuan mereka berdua, mereka menolak. "Hehe, Kaisar Guluo, sepertinya muridmu dengan garis keturunan dari 10.000 ras kuno sepertinya mengenal Zhao Feng." Kaisar Duan Muking tersenyum ketika dia berbicara dengan tetua lainnya. Tetua ini adalah Kaisar Guluo, guru Jiang Fan. Garis keturunan Zhao Feng ini tampaknya setara dengan garis keturunan 10.000 ras kuno yang normal. Yang lebih aneh adalah bahkan aku tidak bisa melihat melalui garis keturunan matanya. Petik 2. Kaisar Guluo memuji. Orang normal terlalu jauh dari kaisar, tetapi setiap kaisar yang hadir pergi untuk memberi selamat kepada Kaisar Duan Muking ketika mereka melihat Zhao Feng. Jiang Fan, garis keturunan dan potensi Zhao Feng itu tidak lebih lemah darimu. Anda perlu lebih banyak berbicara dan berinteraksi dengannya di masa depan. Petik 2. Perasaan ilahi Kaisar Guluo terdengar di kepala Jiang Fan. Murid ini mengerti. Hati Jiang Fan dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Pertama, kekuatan dan status Kaisar Duan Muking sedikit lebih tinggi daripada tuannya. Kedua, di mata tuannya, potensi Zhao Feng tidak lebih rendah dari miliknya. Jiang Fan tidak meragukan semua hal di atas, terutama poin kedua. Siapa yang tahu kekayaan macam apa yang diterima Zhao Feng untuk dia kejar hanya dalam waktu 1 tahun?